introduce myself. My name is Nyamarudiana, NPM 224 on 0 I will presentation about. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang dimana manajemen risiko. Baik, yang pertama yaitu ada tujuan manajemen risiko, yang dimana tujuan dari manajemen risiko adalah untuk melindungi aset perusahaan, mengurangi ketidakpastian, menjamin kelangsungan bisnis, dan meningkatkan kualitas pengembalian keputusan. Dengan adanya manajemen risiko, perusahaan memiliki pedoman yang jelas dalam menghadapi masalah sehingga dapat beroperasi secara efektif walaupun berada dalam kondisi yang penuh risiko. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis risiko. Risiko yang dihadapi perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Risiko finansial berkaitan dengan potensi kerugian keuangan, seperti fluktuasi nilai mata uang atau investasi. Risiko operasional muncul akibat kesalahan internal, seperti human error atau kegagalan sistem. Risiko pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti harga komoditas atau pesaing. Risiko hukum dan kepatuhan terjadi karena pelanggaran regulasi, sedangkan risiko reputasi berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri dari 5 tahapan utama. Pertama, mengidentifikasi risiko yang memungkinkan terjadi. Kedua, menganalisis risiko untuk mengetahui dampak dan kemungkinan terjadinya. Ketiga, melakukan penilaian risiko untuk menentukan prioritas penanggungan. Yang keempat yaitu ada mengendalikan risiko dengan strategi yang tepat. Dan yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwasannya pengendalian risiko tetap efektif serta mempengaruhi strategi jika diperlukan. Yang selanjutnya yaitu ada metode pengendalian risiko. Nah, di sini ada beberapa metode pengendalian risiko yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Risiko dapat dihindari dengan tidak melakukan aktivitas beresiko tinggi. Risiko juga bisa dikurangi melalui penerapan SOP atau pelatihan. Nah, selain itu juga risiko dapat dipindahkan ke pihak ketiga seperti melalui asuransi, namun adanya kelalaian atau risiko diterima jika dampaknya kecil dan biaya pengendaliannya tidak sebanding. Di sini yang selanjutnya saya akan memberikan sebuah studi kasus mengenai manajemen risiko. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan e-commerce sering terjadi risiko kebocoran data pelanggan. Nah, hal ini untuk mengatasi, perusahaan dapat menerapkan enkripsi data very well yang kuat serta audit keamanan IT secara rutin. Nah, langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan peretasan dan penjagaan atau kepercayaan konsumen terhadap sebuah perusahaan itu lebih terjamin. Nah, yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Nah, bisa kita simpulkan dari pembahasan ini, kita disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan aspek penting dalam menjaga kelangsungan bisnis. Nah, proses ini juga harus dilakukan secara kesinambungan dan terintegrasi dengan strategi perusahaan. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan tidak hanya mampu menghadapi ancaman-ancaman, tetapi juga memanfaatkan peluang yang ada untuk
perusahaan tersebut bisa berkembang atau yang berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mungkin kita bisa di next selanjutnya atau video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.